Dia memberi kita berkat yang baru, dan Dia selalu hadir di dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita haus dan lapar akan hadirat-Nya, anugerah-Nya atas kita semuanya. Mari kita bersama-sama dengan segala hati kita naikkan lagu ini. Kaulah segalanya. Kita sembah Dia dan muliakan Dia bersama.
Akulah Allahmu, Allah yang memberi hidup, Allah yang membuka jalan sakit kami ada dalam. Datanglah kepadaku, berserulah kepadaku, minta apapun yang engkau doakan, aku akan meletakkannya kepadamu. Janganlah engkau bimbang dan ragu. Perjalanan bersamaku, aku akan membawamu ke air yang tenang. Di sana engkau akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Akulah jalan sampai tiada. Akulah kebenaran. Firman-Ku ya damai. Firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Selalukanlah firman-Ku siang dan malam. Jadikanlah sebagai rema. Perkatakanlah dengan segenap hatimu. Apa yang engkau imani, itulah yang akan kunyatakan lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadiratmu saat ini. Terima kasih untuk urapanmu bagi kami semua. Urapan yang dalam. Tuhan, sebenarnya kami akan melakukan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Eda. Kiranya Kau penuhi Ibu Eda dengan Roh-Mu, sehingga apapun yang Kau sampaikan melalui Ibu Edelin, biar semuanya berasal daripada-Mu saja. Dan bagi kami anak-anakku yang ada di sini, beri kami hati yang siap menerima aturan firman-Mu, yang Ibu boleh meresapi dalam hati kami, boleh menjadi sumber kekuatan kami dan sumber kehidupan kami. Berbicara ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Kudus. Shalom, shalom, damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin ya. Oke, malam ini saya ada di sini kembali setelah lama saya nggak di sini. Oke, waktu yang diberikan bagi saya berapa menit? Halo, Pak Surya, berapa menit waktu yang diberikan bagi saya? Berapa menit Pak? Ayo Pak, setengah jam, 40 menit, berapa menit dong? Nanti kasih waktu ya, mampu ya, 40 menit aja. Oke, selesai nggak selesai 40 menit kita berhenti, betul? Oke ya, oke. Teman-teman sekarang jam 8 kurang 20, kalau 40 menit berarti jam 8 lewat 20, betul? Ya, oke, nanti kasih tahu sama saya ya, oke. Jadi kita sedikit ngomongnya agak cepat saya, mudah-mudahan Anda mengerti. Kalau nggak mengerti bilangin Adeline rem gitu ya, oke? Nah, nama saya Adeline, ada yang belum kenal saya? Adeline saya dari Paroki Maria Kusuma Karmel di Meruya. Perjalanan kemarin cuma 1 jam. Terus saya diutus oleh komunitas Santo Thomas dan saya bersyukur. Dulu saya sering kali ke Tua Sebio, tapi belakangan Tua Sebio agak sedikit jarang menemui saya dan baru hari ini. Nggak apa-apa, tapi tetap saya bersyukur ya. Oke, setiap hari Anda dan saya menghirup udara yang kotor. Setuju nggak? Halo? Makanya masih pakai masker, betul? Setiap kita menghirup udara yang kotor setiap hari. Pada diem sih? Ya? Bilang lu iya gitu, bilang lu enggak gitu ya. Jawab, yang nggak jawab nanti saya marah. Cia, enggak. Oke, nah. Tapi begitu kita menghirup udara yang kotor, kita langsung sakit enggak?
enggak? Kenapa? Karena Tuhan memberikan kepada kita kekebalan tubuh. Benar enggak? Ada imunitas, ada daya tahan tubuh bagi kita, sehingga apapun penyakit, virus, mikroba, bakteri maupun jamur-jamur yang masuk, enggak semuanya harus membuat kita sakit. Setuju? Setuju. Hari ini kita mau ngomong sebentar. Oke, wait. Oke. Hari ini kita mau ngomong soal iman dan imun, ya. Iman dan imun. Oke. COVID-19 sudah berakhir. Setuju? Tapi pada waktu itu ini babuk ya. Oke. Pada waktu itu, jadi berarti saya segini. Oke. Jadi pada waktu COVID pandemi itu, semuanya mengerikan, menakutkan nggak? Hello? Mengerikan nggak? Teman kita, teman baik kita, saudara kita, siapapun yang kena COVID waktu itu kita jadikan musuh, benar nggak? Kita nggak mau dekat-dekat, benar nggak? Takut ketularan dan kita mati takutnya, benar nggak? Semua orang begitu, ya. Dengan tetangga ada ambulan datang, wih kita cuma dari jendela lihat, itu kan, wah tetangga kena COVID gitu ya. Nah, tapi pada waktu itu kalau orang punya imunitas yang baik dia nggak kena, betul nggak? Bagaimana kita bisa punya imunitas yang baik? Yaitu kita harus punya pola makan yang baik, benar nggak? Terus makanan kita juga harus yang baik, benar? Setuju? Coba kalau kita makan cuma nasi mulu setiap hari, nggak mungkin kita bisa sehat, ya. Makanya 4 sehat, 5 sempurna. Oke. Nah, teman-teman, begitu juga untuk mendapatkan imun bagi rohani kita. Kita harus punya gaya hidup dan juga punya makanan yang baik, ya. Oke. Nah, imunitas yang baik, imunitas yang baik bisa terjadi jika bagi iman kita, ya, jika kita makan makanan yang bergizi bagi tubuh. Tubuh kan ada dua, tubuh jasmani yang kelihatan ini dan tubuh rohani yang gak kelihatan. Tubuh jasmani kalau kita mati mati, debu kembali menjadi tanah, kata Pengkhotbah 12 ayat 7, ya. Dan si tubuh rohani enggak mati, dia kekal, betul? Dan dia harus, ya kata Pengkhotbah 12 ayat 7, kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Jadi ini mati habis, tetapi ini enggak habis. Nah, untuk si ini kita makan bisa sehari 3 kali dengan snack dan sebagainya, betul? Ada bakmi, ada kue tiaw, ada macam-macam. Nah, untuk yang ini makanannya adalah firman Tuhan, ya, firman Tuhan, ya. Nah, selain punya makanan yang bergizi yaitu firman Tuhan, juga harus punya gaya hidup yang baik. Gaya hidup yang baik apa? Yaitu ada persekutuan, ada hubungan, ada relasi dengan Allah, ya. Sampai kapan, Adeline? Seumur hidup. Relasi kita dengan Allah harus seumur hidup, ya. Oh, harusnya pindah. Ya, oke. Nah, teman-teman, pindah lagi. Oke, faith, ya. Oke, teman-teman, kira-kira gambar virus corona seperti ini, ya. Seperti ini. Kalau saya cari di internet kayak begini, ya. Nah, virus corona ini pada waktu itu mengancam kehidupan dan juga kesehatan kita secara jasmani. Dan pada waktu virus ini lagi merajalela, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia, membuat orang ketakutan. Setuju? Membuat orang cemas. Benar nggak? Nah, bahkan ada beberapa orang yang menjadi begitu ketakutan amat sangat sampai dia menderita kayak anxiety, ya. Jadi ketakutan yang amat sangat. Waktu itu lagi pandemi, kami mengadakan seminar secara online. Kebetulan saya ketua kelompok, anggota kelompok saya, dia cerita, "Ibu, saya tuh bingung, saya sakit, pusingnya nggak ketulungan, inilah itu, semua sakit. Cuma karena apa? Karena ketakutan yang luar biasa akibat pandemi corona itu, ya." Nah, padahal teman-teman, kecemasan, ketakutan itu boleh atau nggak boleh? Boleh. Tapi kalau berlebihan tidak boleh. Betul? You know, kita bisa nggak takut? Bisa. Betul? Mau nyebrang jalan aja nggak mungkin kita seakan-akan jagoan nyebrang kalau saya lihat kiri kanan. Pasti kita juga harus lihat kiri kanan karena kita takut kita
itu juga bisa merusak imun kita. Tapi bukan kecemasan ketakutan biasa, kecemasan ketakutan yang berlebihan bisa merusak imun kita. Imun apa? Imun yang ada di dalam tubuh rohani kita, ya. Oke, kita lihat kata Timotius apa? Yuk baca yuk. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita, melainkan, nah, kalau kita cemas, kalau kita takut, itu bisa melemahkan sistem imun kita, imun rohani kita. Bahkan dikatakan oleh Timotius, dikatakan apa? Allah nggak memberikan kepada kita, Allah tidak memberikan kepada kita. Jadi roh ketakutan bukan dari Tuhan, benar nggak? Benar nggak? Roh ketakutan bukan dari Tuhan, ya. Oke, saya kasih satu ilustrasi. Ini orang namanya Nick Sitzman. Dia adalah seorang pekerja di perusahaan kereta api. Satu hari dia dapat tugas adalah mengkontrol kereta api yang sudah ada di udah terakhir gitu. Nah, pada waktu dia lagi kontrol cek satu demi satu gerbong, tanpa sengaja dia masuk ke gerbong pendingin. Udah gitu dia kekunci di dalamnya. Maka begitu kekunci dia nggak bisa keluar. Apa yang terjadi? Dia mulai panik, dia mulai cemas, dia mulai ketakutan, dan dia teriak-teriak dengan segenap kekuatan dia, dengan suara yang keras, minta tolong pada orang, tetapi tidak ada satu orang pun yang dengar. Kemudian apa yang terjadi? Dia pukul itu pintu dengan keras sampai tangannya berdarah-berdarah, tetapi tidak ada yang dengar. Akhirnya suaranya sudah tidak ada lagi, dia tangannya sudah berdarah, sudah lemah. Kemudian dia berpikir, aku pasti mati. Gitu ya. Apa yang terjadi? Lalu dia ambil pisau dan dia mulai mengukir lantai. Dia bilang, di sini dingin sekali. Dia bilang, saya sudah mau mati rasanya. Kalau saya tertidur, ini pesan terakhir saya. And then apa yang terjadi? Nick meninggal. Ya. Besok paginya seorang pekerja lain datang membuka pintu gerbong pendingin. Didapatilah Nick sudah meninggal dunia. Ternyata padahal gerbong pendingin itu, mesin pendinginnya tidak berfungsi dengan baik. Jadi berarti sebenarnya gerbong itu tidak terlalu dingin. Tapi Nick karena cemas, Nick karena ketakutan, karena begitu traumanya dia, sampai akhirnya dia terbunuh oleh ketakutan itu. Saudara, saya nggak tahu apa yang menjadi masalah takut Anda saat ini. Apakah Anda takut tentang keuangan Anda? Apakah Anda takut tentang masa depan anak cucu Anda? Apakah Anda takut tentang isu-isu yang berkembang sekarang ini? Wow, Prabowo jadi presiden, bla 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 bla, misalnya, ya. Ataukah Anda sekarang ada suatu ketakutan tentang pasangan Anda dan sebagainya? Atau Anda sedang ketakutan tentang penyakit Anda yang sudah Anda doakan, yang Anda sudah novena dan sebagainya, kok nggak sembuh-sembuh? Saudara, satu hal yang saya ingatkan, Alkitab menulis, jangan takut. Ya, jangan takut. Sekali lagi kita baca ayat yang dari Timotius. Yuk, 1, 2, 3. Sebab dikatakan apa? Melainkan roh yang membangkitkan. Bagaimana kita bisa kuat? Caranya gimana kita bisa kuat? Saudara, satu-satunya yang bisa memberi kekuatan pada kita masa-masa sekarang ini hanya firman. Itu yang bisa memberi kekuatan bagi kita. Oke, saya kasih satu lagi ilustrasi. Saudara, Anda pernah nonton sirkus? Sirkus pernah nonton? Hello? Tuan Sedio, lapar ya. Aku di sini menggebu-gebu, kalian bisa jangan menggebu-gebu juga ya. Oke. Anda pernah nonton sirkus gajah? Gajahnya gede. Si pawang gajah itu kecil, betul nggak? Tapi setiap kali pawang gajah itu menyuruh si gajah apa aja, dia nurut nggak? Nurut kan? Saudara, kenapa bisa
gajah itu diikat kakinya dengan rantai yang besar dan berat. Ya, jadi dia diikat pakai rantai yang besar dan berat sejak gajah itu kecil. Ya, terus diikat sampai si gajah tahunya bahwa kaki dia di rantai, kaki dia ada rantai yang berat, kaki dia ada rantai yang mengikat dia, maka dia nggak bisa jalan jauh, betul? Maka dia nggak bisa lari, maka dia nggak bisa kabur. Maka oleh sebab itu apa aja yang disuruh harus nurut, betul nggak? Nah, saudara, kemudian gajah itu menjadi besar, ya, dan si pawang cukup mengikat kakinya dengan tali yang kecil. Kenapa? Karena di dalam pikiran si gajah sudah ditanamkan bahwa kakimu diikat dengan rantai yang besar dan berat. Ya, saudara, itulah dia yang membelenggu kita dari trauma-trauma masa lalu, dari kejadian-kejadian lalu, hal-hal yang gak enak lalu, membelenggu kita sampai kita rasanya terikat berantai dan kita menjadi ketakutan, kecemasan luar biasa. Saudara, saya pas dia tadi di WhatsApp bilang ini, Adeline, berikan kesaksian. Jadi saya harus bersaksi. Oke, kayaknya saya setiap kali bawa firman bersaksi. Oke, saya bersaksi sedikit. Satu hari, waktu itu saya masih remaja, ya, remaja, kami satu keluarga, papa, mama, dan anak-anaknya semua pergi berlibur ke pantai, ya, pantainya di selatan, ya. Kalau nggak salah ingat saudara, Merak atau Pelabuhan Ratu, something like that. Aku lupa, waktu itu masih remaja sekali. Nah, begitu sampai, kan perjalanan cukup jauh dulu, nggak ada tol saudara, nggak ada tol, betul nggak? Jadi perjalanan biasa. Nah, setelah sampai di sana, papa istirahat karena dia nyetir berjam-jam, si mama mulai sibuk beres-beres segala macam. Kami anak-anak langsung ke pantai, ya. Saya, adik saya, dan kakak saya. Kakak saya sama adik saya langsung nyebur, ya, ke laut. Apa yang terjadi saudara? Itu laut, ya kan, laut selatan, suka-suka dia dong. Kadang-kadang kita nginjek, rasanya masih nginjek pasir, tapi nggak bakalan kemudian udah mau nyampe kaki kita. Sering gitu nggak? Pernah nggak? Mungkin pernah. Nah, itulah yang terjadi. Kakak saya sama adik saya terbawa makin lama makin jauh. Dan mereka mulai berteriak-teriak. Saya di pantai melihat mereka lagi begini, tolong, tolong. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Berenang aja nggak bisa, gitu ya. Maka apa yang terjadi? Saya lari ke sana, saya lari ke sini. Di pantai itu sepi, nggak ada orang. Karena itu bukan hari Sabtu, hari Minggu, hari biasa. Saya lari ke sana, saya lari ke sana, saya lari kemana? Saya lari, minta tolong, nggak ada orang. Mau balik ke villa, minta tolong, papa jauh villanya. Duh, gimana? Aduh, waktu itu saya belum Tuhan-Tuhanan, saya belum punya Tuhan Yesus belum. Saya cuma bisa, aduh, bingung paniknya. Dan tiba-tiba ada ombak yang besar, ya. Dia gulung kakak saya, dia gulung adik saya, dia hantam kakak saya dan adik saya ke karang. Karang itu tajam, saudara. Begitu mereka dihempaskan ke karang, saya buru-buru lari ke karang. Saya gak peduli lagi itu karang tajam atau apa, saya bantu mereka. Dan adik dan kakak saya besuk-besuk pada berdarah-berdarah, karang itu tajam. Saudara, sejak itu saya punya trauma untuk pergi berenang ke laut. Ya, tapi puji nama Tuhan, lama demi lama saya mulai disembuhkan. Nah, itulah mungkin Anda pernah mengalami trauma pada waktu kecil, Anda dibully, ya, pada waktu Anda sekolah dibully misalnya, ya kan? Atau Anda gagal waktu Anda sekolah, ujian gak lulus misalnya. Anda juga mungkin mengalami pelecehan, atau bisa juga gagal dalam pekerjaan, gagal dalam bisnis, gagal dalam apa ya, pokoknya banyak gagalnya, bisa menjadi trauma. Atau bisa juga dosa-dosa yang pernah Anda lakukan yang masih sampai sekarang menjadi trauma Anda. Misalnya aborsi, ya, Anda pernah melakukan aborsi, Anda tahu itu salah, dan tapi itu menghantui Anda terus-menerus sehingga membuat Anda begitu ketakutan, begitu kecewa, begitu trauma. Saudara, di kisah kitab suci ada banyak peristiwa-peristiwa pahit yang orang-orang pernah mengalaminya, dan pasti mereka mengalami itu tidak enak.
pasti mereka pun masih ada takut dan masih mikir. Salah satu yang kita tahu adalah siapa ini, saudara? Ada tahu siapa ini? Siapa? Paulus. Ya. Sebelum dia menjadi Rasul Paulus, dia adalah orang yang otak dibalik segala dibalik penganiayaan semua orang Kristen pada waktu itu, betul nggak? Karena dia yang meminta surat, terus dia tangkap-tangkapin orang Kristen, dia penjarain, dia siksa, dia otaknya. Saudara, secara psikologi pasti jiwanya penuh perasaan bersalah, betul nggak? Aku ini sudah membunuh banyak orang, gitu kira-kira gitu ya. Pasti dia juga ada satu ketakutan. Setelah dia melekin matanya, Tuhan datang kepada dia kan, ditanyakan, mengapa engkau? Pertanyaannya apa Tuhan bilang waktu dia kasih lihat tunjuk? Ngapain kamu siksa saya? Gitu kira-kira, ya kan? Nah, apa yang terjadi? Akhirnya dia menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus dan dia dibawa untuk bertemu dengan orang-orang Kristen. Kira-kira tadinya saya penjahat. Terus saya masuk ke Tuasedo. Orang Tuasedo tahunya saya penjahat. Betul? Kira-kira Anda mau terima saya nggak? Saya biasanya mencuri, saya biasanya membunuh, saya biasanya tukang godain suami orang misalnya. Terus saya ke Tuasedo. Kira-kira kamu apa? Tas itu pasti dia potong. Betul? Nanti dia pencuri lagi. Suami dia potong. Ya, aku sih ambil. Itu benar nggak? Ya nggak? Paulus tentunya gitu, saudara. Benar nggak? Dia datang kalau orang-orangnya benar percaya. Benar? Nah, kira-kira gitu. Jadi dia, aduh rasanya gimana? Benar? Nah, tapi lihat, Paulus tidak terpaku pada masa lalunya. Ya, dia tidak terpaku pada masa lalunya. Bahkan dikatakan gini, dia mengarahkan dirinya ke masa depan. Tapi pegangan dia adalah firman Tuhan. Ya, jadi saya mau katakan hari ini apapun trauma yang kita alami pada waktu kemarin-kemarin, hal-hal yang pahit, hal-hal yang gak enak, hal-hal masa silam yang sungguh tidak menggembirakan, saya mau katakan biarlah trauma-trauma itu seperti Paulus, kita mau melupakannya dan kita mau berjalan ke depan. Hidup kita bukan untuk masa lalu, hidup kita untuk yang akan datang. Ya, pegangan kita adalah firman Tuhan. Tuhan kalau berkata jangan takut, so kita nggak usah takut. Ya, jadi firman Tuhan saya mau katakan bukan hanya berbicara kepada Paulus, tapi dia juga berbicara kepada setiap kita yang hari ini terbelenggu oleh ketakutan, yang hari ini terbelenggu oleh trauma masa lalu. Percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan dahsyat. Dia sanggup memulihkan, dia sanggup menyembuhkan trauma-trauma kita. Ya, oke, asal kita mau move on. Betul nggak? Ada orang yang nggak mau, ada orang yang demennya begini aja, biarin gue sakit hati, apa yang penting gue sakit hati, gitu kan? Enggak, jangan. Ya, oke, kita jangan terus-menerus trauma. Ya, oke, Tuhan sanggupkan. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita mau bicara soal iman. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, kalau kita ngomong soal tertib, berarti kita mesti disiplin. Setuju nggak? Halo? Tuasedo. Kalau kita ngomong soal tertib, kita mesti disiplin, bukan? Ya. Nah, gitu dong. Aku tidak dulu. Tadi aku mau tidur nih. Tadi aku udah sama suamiku. Aduh, gue ngantuk nih, gitu ya. Nah, daripada gue tidur, kalian semangat, jadi aku semangat. Oke, lanjut. Jadi kalau tertiban kita ngomong soal tertib, pasti kita ngomong soal disiplin. Benar nggak? Ya. Ada harus tertib dong di jalanan. Bisa gitu. Berarti kita harus disiplin, betul? Nah, teman-teman, di masa pandemi, pemerintah mendisiplinkan kita dengan pakai prokes, betul? Protokol kesehatan. Setuju? Pakai masker, ya kan? Nggak boleh kalau ketemu orang, pokoknya begitulah kira-kira. Ya. Tujuannya baik apa enggak? Hello? Ya. Tujuannya baik apa enggak? Baik, betul enggak? Supaya menjaga kita dari sakit, ya, supaya kita tidak mati, benar enggak? Nah, teman-teman, kita bisa nurut nggak
Mesti dong. Karena apa? Yuk kita baca ayatnya. Yuk kita baca ayatnya. 1, 2, 3. Tiap orang berhak patuh pada pemerintah yang di atas, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Lanjut. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkannya hukuman sendiri. Jadi menurut ayat ini kita harus patuh atau nggak usah patuh sama pemerintah? Patuh. Teman, patuh kepada pemerintah bukan karena kita takut akan kepada pemerintah, bukan. Ya, tetapi karena kata di sini bilang apa? Pemerintah adalah tadi apa? Pemerintah adalah sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Berarti pemerintah adalah dari Allah. Betul? Teman, pemerintah nggak bikin kita jelek, benar nggak? Pemerintah berusaha agar rakyat yang ada di dalam pemerintahannya menjadi makmur, menjadi baik, benar nggak? Menjadi hidup damai. Contoh. Kalau ada TKW di luar negeri dianiaya, pemerintah angkut tangan atau turun tangan? Dia bilang, betul? Itu pemerintah, benar nggak? Oke, jadi di sini ditekankan oleh Paulus bahwa bukan hanya kepada Tuhan saja kita harus patuh, tetapi Tuhan juga mau ada lembaga yang juga harus kita patuhi, yaitu pemerintah. Ya, oke, lanjut. Nah, tadi saya katakan hidup khawatir boleh nggak? Hidup takut boleh nggak? Tetapi kalau lebih atau lebay nggak boleh. Itu sangat berbahaya. Maka oleh sebab itu, saudara, kalau ada penyakit, misalnya dari kecil kita divaksin apa? Dari baik. Polio, DPT, BCG, betul? Udah banyak macam, ya. Itu udah wajib tuh, benar nggak? Kenapa? Supaya kita jangan kena polio. Kenapa? Supaya kita jangan kena DPT. Benar? Teman, berarti vaksin gunanya adalah supaya kita kalau virus itu datang, kita bisa betul? Gak kena. Nah, makanya itu untuk tubuh jasmani kita. Betul? Nah, untuk tubuh rohani kita juga kita perlu vaksin. Ya, vaksinnya apa? IMAN. Iman. Ya, jadi kita baca. Kalau orang khawatir, kalau orang takut berbahaya banget, kalau terlalu lebay itu berbahaya banget, maka oleh sebab itu kita butuh yang namanya iman. Yuk kita baca. Sebab inilah vaksin yang dibutuhkan oleh tubuh rohani kita untuk menghadapi virus-virus yang datang menyerang kita punya tubuh rohani, yang namanya adalah iman. Kita baca tadi apa? Sebab karena apa? Kasih karunia kamu bukan, tetapi jadi iman itu usaha kita bukan. Iman itu berarti pemberian atau anugerah Allah. Diberikan cuma-cuma enggak? Anda kalau dapat yang cuma-cuma mau enggak? Mau enggak? Bayar aja kalau murah kita mau, bener nggak? Ini cuma-cuma. Saudara, satu hari saya ke Citraland ya, bawa suster biarawati, saudara, bukan suster babysitter, bukan, suster biarawati. Dia mau belanja, waktu itu kita cari CD, ternyata sekarang yang di sini susah loh. CD itu yang buat lagu-lagu rohani itu udah nggak ada. Sekarang semua pakai Spotify gitu kan ya, YouTube gitu kan. Nah, cari putar-putar sampai akhirnya kita tuh ada antrian panjang gitu ya di depan Matahari. Terus saya bilang, ada apa ini antri panjang gitu kan? Maka saya yang kepo, aku tanya, Pak, ada apa sih Pak antri panjang ini? Enggak, ini Bu, mereka sedang antri. Ibu cukup masukin ke FB ya, bahwa ibu ada di sini bla 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 bla, pokoknya foto gitu. Aku nggak punya FB, aku nggak punya IG, ya kan? Jadul ya aku ya, tapi dari dah apa rempong gitu-gituan. Oke.
Suster bilang, saya punya ibu, ya udah suster masukin aja. Jadi satu orang kalau masukin itu ke FB dapat 100.000. Lumayan nggak? Cuma begitu doang, dapat 100.000. Makanya ya antri panjang. Suster dapat, dia beli sendal. Jadi dia dapat sendal gratis. Iya, dia jadi gratis. Dia pilih yang 100.000 kurang, gitu ya. Oke, saudara. Jadi saya mau katakan, iman adalah anugerah. Iman adalah pemberian. Kata bahasa now graton, ya, gratis, ya kan? Dikaruniakan Tuhan kepada siapa? Kepada kita supaya kita percaya, ya. Oke. Tanpa iman, orang bisa percaya nggak? Hello? Bisa. Nggak pakai iman, dia bisa percaya. Tapi orang ini nggak merasa perlu untuk menyerahkan hidupnya, untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Setuju nggak? Ya dia percaya aja. Kamu percaya sama Tuhan nggak? Percaya. Tapi dia buat sesuka-suka dia, gitu ya. Saudara, setan, iblis percaya sama Tuhan, percaya. Bahkan dia gemetar sama Allah. Anda dan saya percaya sama Tuhan, tapi ngomong sama Tuhan nggak pernah gemetar. Betul? Di gereja kita nggak pernah gemetar. Kalau Tuhan ya ada di sini, kalau nggak kabulkan doa saya pergi besok nggak mau datang lagi ke gereja. Macam, ya kan? Iblis itu lihat Tuhan aja gemetar. Kita lihat ayatnya. Masa sih ada lihat? Yuk kita lihat. 1, 2, 3. Yakobus berkata apa? Engkau percaya bahwa dan tetapi setan-setan pun baca. Dan tetapi setan-setan pun juga percaya. Terus dan mereka gemetar. Saudara, iman, tadi saya bilang, iman kita perlu untuk menghadapi serangan-serangan musuh. Maka oleh sebab itu, dalam hidup kita setiap hari kita mendapat serangan. Betul? Iya nggak? Kadang-kadang kita nggak undang, kadang-kadang kita nggak panggil pun dia datang nyerang kita. Betul? Saudara, maka kita perlu iman. Saudara, kalau Anda lagi perang, ya, Anda nggak pakai perlengkapan, kira-kira Anda bisa menantang Allah? Perang nih, menantang Allah, mati kita, benar nggak? Mati, saudara. Betul? Maka sebab itu harus punya perlengkapan. Perlengkapannya apa? Salah satunya adalah tameng. Betul? Perisai. Benar? Begitu ada senjata yang datang, ya kan? Kita tamengin, ya kan? Nah, itu digambarkan oleh Paulus sebagai perisai. Yuk kita lihat. Oke, yuk. Dalam segala hal, perisai iman. Jadi iman merupakan perisai. Terus dengan perisai itu kita akan memadamkan semua panah api si jahat. Jadi vaksinnya atau kekebalan yang harus kita punya pada waktu kita menghadapi serangan-serangan musuh bagi rohani kita adalah iman. Saudara, iblis tahu nggak? Kalau untuk menjatuhkan manusia, dia cuma cukup menggoyah-goyahkan iman kita. Iblis tahu kalau untuk membuat manusia jatuh, dia cuma goncang-goncang aja iman manusia. Saudara, kalau iman itu perisainya, ya, dia goncang-goncang, terus kita lepas dan jatuh, adakah yang melindungi kita lagi? Maka iblis tahu untuk membuat si manusia jatuh, ini iman kita dia buat goyah,
iman kita dia goncang, supaya kita nggak punya iman kepada Tuhan, lalu kita lepaskan dan akhirnya kita kena serang sama dia. Gak ada aminnya lagi, ya. Nah, saudara, kita nanya dong, apa sih iman itu? What is it? Okay. Apa iman itu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Jangan takut, salah benar tetap salah atau benar dapat makanan, ya. Oke. Apakah iman itu? Keyakinan. Boleh. Nah, terus percaya diri. Oke. Apalagi? Itu ada panci. Udah. Iman adalah, yuk dari ayat Alkitab. Iman adalah pelan-pelan. Iman adalah dasar segala sesuatu yang terus dan bukti. Oke. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kira-kira yang kita harapkan udah ada belum? Situasi belum ada. Oke. Terus bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat udah kelihatan belum? Jadi iman adalah belum ada, belum kelihatan. Betul nggak? Itu iman. Tapi zaman now orang maunya lihat bukti dulu baru percaya. Saya punya mobil 5, punya rumah 7, tanah 50 hektar. Kalau saya mau begini, pada percaya nggak? Adilin baru buktinya. Bener nggak? Bener nggak? Saya bawa tiap hari ya, kalau pergi-pergi itu bawa uang 1 M. Percaya nggak? Mana ada buktinya? Tak saya segitu. Dia nggak ada percaya. Bener nggak? Karena zaman now kalau orang mau percaya dia mesti lihat dulu. Betul? Apa? M-banking ya. Oke. Nah, pertanyaan saya, kalau saya sekarang bisa saya bilang, Anda mengharapkan sesuatu? Misalkan saya mau, semua orang berharap untuk dapat hadiah nggak? Hello? Ada undian. Tiba-tiba PD Posyandu ini memberikan undian, saudara. Hadiah pertama kulkas, hadiah kedua TV, hadiah ketiga emas logam 10 kilo. 1 kilo 1,5 juta, 1 gram 1,5 juta. Sekarang tahu? Kapan belinya kita ya? Naik terus. Belum baru punya uang 1 juta mau beli, udah naik lagi 1,5 juta. Gimana tuh? Oke, lanjut. Nah, terus diundi. Coba semua orang berharap dapat hadiah nggak? Pasti kan? Betul. Jadi kalau saya mau bilang semua orang berharap dapat hadiah, terus saya bilang, Anda mau hadiah? Anda mau hadiah? Tuh saya Anda mau hadiah? Itu kan Anda belum lihat kan? Anda kan mau kan? Apa yang kita harapkan? Oke. Sekarang bukti yang apa? Yang belum kita, yang tidak kita lihat. Saudara, saya bawa hadiah loh. Anda mau hadiah? Saya bawa hadiah loh. Mau nggak? Kalau mau bertindak nggak? Hah? Bertindak nggak? Ya cuma mau doang. Mau Tuhan, aku mau. Tapi nggak bertindak misalnya gitu. Bertindak nggak? Saya bilang saya semua mau hadiah. Saya mau hadiah. Ada mau? Kalau mau coba bertindak, maju. Loh, kok nggak mau? Beneran nggak mau nih? Hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4. Udah 4 nih, 4,5. Ayo, 4, 3, 4. Nggak ada yang mau bertindak? Hah? Kok mau maju?
Oke, semua mau hadiah. Saya bawa hadiah. Ada yang mau nggak? Kalau mau, coba maju. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, udah maju mundur lagi. Jadi gimana? Gak mau? Pak Surya, majunya telat-telat sih. Jujur, saya bawa hadiah. Saya bawa hadiah nih buat Pak Surya. Oke, silakan dulu Pak. Apa Bapak mau ganti saya? Oke. Nah, manusia cenderungnya mau yang pasti-pasti, betul nggak? Tapi iman malah ngajak kita masuk ke hidup yang seolah-olah tanpa kepastian. Ya, pertanyaan saya, iman penting nggak sih? Iman penting, tapi sulit nggak melakukannya? Sulit nggak? Sulit. Kenapa kita hidup harus? Kenapa hidup beriman itu sulit? Kenapa? Karena janji Tuhan belum kelihatan. Betul? Karena janji Tuhan belum pasti terjadi. Kapan? Betul? Hidup orang beriman maunya yang pasti-pasti. Tapi hidup kita maunya yang pasti-pasti. Betul? Tapi hidup beriman itu melawan arus. Melawan arusnya gimana? Janji Tuhan belum tahu kapan, tapi dia janji, ya. Tapi pasti terjadi. Saudara, ada ilustrasi, ya. Saya kasih ilustrasi lagi. Ini namanya Brown Clifford. Brown Clifford, memang masih muda, ya. Dia seorang pria muda, umurnya 20-an, ya. Dia seorang evangelis. Evangelis itu apa? Orang yang mewartakan firman. Kayak gini lah gitu ya. Mewartakan firman, saudara. Saudara tahu penghasilan berapa sebulan? 10.000 US dollar seminggu. Dan dia menjadi salah seorang yang paling berpengaruh di Amerika Serikat dan didengar nasihat-nasihatnya oleh para pemimpin bangsa itu. Zaman itu, saudara, sayangnya gak lama, cuma 10 tahun. 10 tahun kemudian hidupnya semua lenyap. Keluarganya habis, keuangannya habis, pelayanannya habis, hidupnya pun habis. Dia mati karena kecanduan alkohol, dia sakit sirosis hati, dan dia mati di rumah sebuah losmen kumuh di tepi kota Amarillo, Texas. Saudara, Brown Clifford tidak kehilangan semuanya dalam satu malam, tidak. Tapi dia punya iman mulai tergerus sedikit demi sedikit saat dia kompromi dengan dunia. Saat dia kompromi dengan dosa. Dan dia menolak hati nuraninya untuk beriman kepada Tuhan, untuk mendengarkan janji-janji Tuhan, untuk mengharapkan apa yang Tuhan mau kasih. Kita tidak mau seperti Brown Clifford. Amin. 8:20 berhenti. Halo, siapa koordinator di sini? Pak, berhenti ya. Berhenti apa enggak? Pulang malam enggak? Paling jauh rumahnya saya. Terus ya, oke. Masih ada 1 jam loh Pak. Tanggung jawab ya. 3 hal yang harus kita mengerti tentang iman. Oke, pertama, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Kedua, iman itu perlu proses untuk menjadi beriman. Iman itu kepada Tuhan karena dia itu. Oke, kita bahas yang pertama. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Kita baca ayatnya 1, 2, 3. Oke, ini ayatnya. Yuk baca yuk.
Saudara, di sini dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, kalau Anda baca kitab Ibrani 11, itu banyak sekali cerita tentang tokoh-tokoh Alkitab yang di dalam hidup dia menggunakan iman. Contoh, Abraham. Abraham didatangin Allah. Abraham, kamu keluar dari negerimu, tinggalkan semuanya, keluargamu, rumahmu, semuanya deh, negerimu, yuk pergi. Allah bilang kemana? Allah bilang ke Tua Sebio? Allah bilang kemana? Ke jembatan 5? Allah nggak bilang tempat. Allah cuma bilang keluar, tinggalkan semuanya. Dan Abraham nggak tanya, where should we go? Anda kalau nanya Pak Surya, ada deh ikut saya yuk, pasti saya nanya, Pak Surya mau kemana? Pasti tanya, ya nggak? Ya nggak? Atau saya tanya, Pak Surya ikut saya yuk, pasti dia tanya, mau kemana? Pasti dong, ya kan? Abraham mau nanya, tapi dengan iman dia keluar dari negerinya dan dia pergi. Kedua, contoh yang lain, aku kasih jangan banyak-banyak. Nuh disuruh ngapain? Bikin bahtera. Buat apa? Bikin bahtera yang seminggu, sebulan lebih. Bahteranya tuh gede banget, betul? Pasti bertahun-tahun. Ini menurut pikiran, betul? Gak ada hujan, gak ada angin, gak mendung, gak apa-apa. Suruh bikin bahtera. Tapi lihat, Nuh nurut, taat, beriman terus, dia udah percaya dan dia selamat. Benar gak? Saudara, Tuhan ingin kita beriman kepada Dia. Tuhan senang kalau kita semua punya iman kepada Dia, percaya kepada Dia. Tuhan senang, ya, saudara. Kalau Anda dipercaya, Anda senang gak? Saudara, kalau Anda dipercaya senang gak? Saya punya uang 2 miliar, saya kasih Pak Surya, tolong pegangin uang saya 2 miliar. Pak Surya senang gak? Dipegangin, dipercaya sama saya pegang 2 miliar. Senang, betul gak? Saudara, dulu ya, waktu saya sekolah, SMP, saudara saya dipanggil sama guru saya. Kamu jangan pulang dulu, tunggu saya, nanti sama saya. Langsung saya dikduk, saya salah apa gitu kan, disuruh tunggu kan. Ternyata setelah teman-teman pada pulang, kamu sini, masuk ke kelas. Saudara ngapain? Gurunya ambil kertas ulangan banyak. Dia bilang, kamu bantu saya koreksi kertas ulangan teman-teman. Wih saudara, rasanya saya bangga banget jadi pengoreksi kertas ulangan teman-teman saya. Senang saya. Terus saya zaman kuliah. Saudara, dulu kan ada ujian negara tata buku. Ingat gak? Ujian negara tata buku, ya kan? Ujian negara tata buku, ujian negara steno, ujian negara hitung dagang, ujian negara, betul nggak? Nah, satu hari saya dibilang begini, kamu nanti hari Minggu datang ya ke sekolah. Ngapain Pak? Ikut ngawasin ujian negara. Ih, saudara, rasanya saya bangga banget ikut ngawasi orang-orang yang lagi ujian negara. Udah, saya jadi anak muda yang ngawasin ujian negara. Aduh, saya senang sekali. Dikasih duit saudara, ternyata saya nggak tahu kalau dikasih duit. Dikasih duit dan ketagihan ternyata gampang lagi, tapi nggak dikasih. Oke, saudara, kalau lagi ujian negara ya kita ngawasin orang. Tahu nggak saudara, yang mana bisa, yang mana bisa? Tahu saudara, saya ngawasin, saya tahu. Dia nggak bisa, dia bisa nih. Ini dagang pintar. Ini mau nyontek ke tahu ini. Saya tahu semua. Tahu saudara, jangan kayak, jangan pikir guru-guru kita bego nggak lihat kita ya. Tahu saudara, cuma dia belajar perlu. Oke, lanjut. Nah, dan saya juga sesudah gede gini, sesudah tua gini, saya juga senang dipercaya oleh suami saya. Karena apa? Saya boleh pergi ke daerah-daerah, melayani di sana, dia percaya pada saya.
Dia nggak cemburu. Oke. Jadi kalau kita dipercaya senang apa nggak senang? Senang apa nggak senang? Senang. Tapi kalau kita nggak dipercaya, jangan kasih uang ke si Adeline, nggak bisa dipercaya. Kira-kira saya dengar gitu sedih. Aduh, gue nggak dipercaya, benar nggak? Kenapa? Dia udah makan buat orang banyak, terus gitu kan? Nah, nggak dipercaya kan? Betul nggak? Oke, lanjut. Tuhan mau kita semuanya percaya kepada Tuhan. Amin. Siapapun juga yang ada di ruangan ini percaya kepada Tuhan. Ya, belum ada bukti Adeline percaya. Belum saya lihat Adeline percaya. Saudara, dikatakan sekali lagi. Nih, oke, lanjut. Tetapi tanpa iman tidak mungkin. Saudara, apapun yang kalian perbuat dari Sabang sampai Merauke, tapi kalau nggak punya iman, Tuhan bilang tidak berkenan. Saudara, kemarin yang datang ke istana diundang Prabowo pelantikan siapa? Ada nggak dari Tua Setio? Hah? Iya ya? Apa sih? Waduh. Oke, waktu di undangan itu Bapak Surya yang terhormat, dengan ini kami mengundang Anda untuk menghadiri pelantikan Bapak Prabowo dengan Gibran. Benar nggak kira-kira begitu? Ada dress code-nya nggak? Biasanya pakai apa? Jas atau batik lengan panjang. Pakai kaos gini boleh? Tiba-tiba Pak Surya habis pede, ya kan? Habis bersepeda. Wah, dia langsung ke istana pakai kaos kuning, celana panjang, sepatu kets. Kira-kira boleh masuk nggak? Halo? Kenapa nggak boleh masuk? Karena bajunya nggak sesuai dengan saudara. Allah pada waktu menghadapi pakaian yang kita pakai adalah iman. Itulah yang berkenan kepada Allah. Tadi apa perkataannya? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Jadi waktu kita berhadapan dengan Tuhan, Allah mau pakaian kita adalah iman. Ya, oke, lanjut. Yang kedua, perlu proses untuk beriman. Teman, tambah berapa menit Pak? Pak, 5 ya? 5, oke. Nanti aku takut aku di blacklist. Jangan panggil Adeline lagi. Kalau dia khotbah lama, aduh, kalau di blacklist aku nggak ketua Setio lagi tuh. Oke, saudara pernah lihat pernah lihat kentang pernah? Kentang nunggunya di atas apa di bawah? Di bawah. Waktu dia nunggu Anda lihat enggak? Benar? Nggak lihat? Saudara, iman itu seperti pohon kentang. Dia tumbuh di bawah, kita nggak tahu kapan tumbuhnya. Bagian kita begitu tanam kentang, kita harus kasih siram, betul nggak? Kasih pupuk, kita rawat, benar nggak? Kita rawat, kalau ada kutu-kutu kita pergi-pergiin, kalau ada cacing-cacing kita pergi-pergiin, betul? Dan pada saatnya setelah kita rawat, dia akan kita tuai panen, betul nggak? Iman waktu kita tanam, kita rawat itu iman. Tapi kadang waktu kita rawat iman kita nggak selalu dalam keadaan on, nggak selalu dalam keadaan baik. Seringkali kita jatuh bangun pada waktu kita merawat iman kita. Maka oleh sebab itu, pada saat kita jatuh, jangan biarkan tenggelam, tetapi kita harus bangkit kembali. Saudara, ada satu ilustrasi lagi. Saudara tahu siapa namanya? Siapa ini? Arthur Ashe, pemain tenis Wimbledon. Dia sekarat karena kena AIDS. Dia kena AIDS bukan karena dia nakal, tetapi karena darah yang terinfeksi pada waktu dia operasi jantung di rumah sakit.
Nah, waktu dia mengalami sakit seperti itu dalam keadaan sekarang, dia menerima banyak surat dari penggemarnya. Salah satu surat itu bertanya begini, mengapa ya kok Tuhan memilih Anda untuk mendapatkan penyakit yang buruk seperti ini? Penggemarnya nanya begitu. Lalu Arthur Ashe menjawab, ada 50 juta anak mulai bermain tenis. 5 juta daripada mereka serius bermain tenis. Namun dari 5 juta itu hanya 500 yang menjadi pemain tenis profesional. Dari 500 itu hanya 50.000 yang bertanding di turnamen-turnamen. Dan dari 50.000 itu hanya 5.000 yang masuk ke Grand Slam. Dari 5.000 itu hanya 50 orang yang ikut Wimbledon, yang mencapai Wimbledon. Dan dari 50 orang yang bermain di Wimbledon, hanya 4 orang yang mencapai semifinal. Dan dari 4 orang itu hanya 2 orang yang mencapai final. Dia katakan begini, ketika saya menggenggam piala Wimbledon, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa harus saya? Jika ketika sekarang saya sakit, bagaimana mungkin saya bertanya kepada Tuhan, kenapa harus saya? Saudara, mungkin hari ini Anda merasa kehidupan Anda begitu terpuruk. Mungkin hari ini Anda merasa bahwa Anda hari ini adalah orang yang tidak bahagia. Mungkin Anda merasa hari ini adalah orang yang paling sedih, yang paling sengsara, yang paling banyak masalah, yang paling banyak problem, yang paling gak enak hidupnya. Saudara, saya mau katakan, sementara ada orang yang melihat Anda, enak amat ya hidupnya dia ya, enak amat ya si Surya ya, enak amat ya si Adeline ya, enak amat ya. Dan saya mau deh seperti si Surya, saya mau deh seperti si Adeline. Saudara, saya mau katakan, satu hari seorang anak kecil lagi bermain-main, kemudian dia lihat ke angkasa, aduh ada kapal terbang. Dia bilang, aduh coba saya di atas sana ya, saya bisa terbang, saya melihat keindahan di bawah sana. Pilot yang sedang membawa pesawat itu pas melihat ke bawah dan melihat anak kecil itu, dia bilang, apa? Coba aku ada di bawah sana, aku akan bermain bersama anakku, aku bersama anakku di rumah dan bermain-main di padang rumput itu. Saudara, begitulah hidup kita. So, saya mau katakan, kita perlu iman dalam hidup kita untuk diproses. Sometimes prosesnya gak enak, betul? Tuhan ingin agar kita punya iman bertumbuh dalam proses ketika kita menunggu, seperti tanaman kentang. Waktu dia mau tumbuh, banyak gak yang ganggu? Kutu, benar? Cacing, jamur, segala macam, benar? Waktu kita mau bertumbuh dalam iman, seringkali juga ada proses yang terjadi dalam hidup kita. Apa? Ada pergumulan-pergumulan yang datang kepada kita. Ada banyak sekali masalah-masalah yang datang kepada kita. Tetapi saya mau katakan, makin kita tersesatkan oleh pergumulan, makin kita tersesatkan oleh masalah, saudara, kita boleh mengandalkan Tuhan. Setuju? Gak bisa lagi pakai kekuatan kita. Betul? Makin kita tersesat, makin kita terhimpit, makin kita terus terdesak, maka satu-satunya yang menjadi andalan kita adalah satu-satunya yang ku andalkan. Udah stop. Oke. Yuk kita lihat lagi yang terakhir. Iman kepada Tuhan karena dia Tuhan. Saudara, iman kepada Tuhan karena dia Tuhan. Oke. Adeline berdoa dengan iman. Aku berdoa bla 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 bla.
apa benar? Halo, jawab. Itu doa benar apa enggak? Ayo, doa sebio. Betul. Jadi kalau kita bilang Tuhan pasti mengabulkan doaku 100%. Pasti. Belum tentu. Itu bukan doa cuma. Itu kita memaksakan kehendak kita. Kita suruh Tuhan ikuti permintaan. Betul nggak? Betul nggak? Tapi harusnya doa, ingat nggak? Ini apa? Jadilah kehendakmu. Doa yang diajarkan Yesus apa kepada murid-muridnya? Terjadilah. Kita doa, minta berikanlah kami rezeki, ampunilah dosa kami, bla 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 bla. Tetapi apa? Jadilah sesuai kehendak. Seperti juga doa Yesus tentang Getsemani, ingat? Kalau boleh biarlah cawan ini terlalu daripadaku. Betul? Tapi dia sanggup. Terjadilah. Maria, engkau remaja, belum punya suami, engkau mengandung ya? Kira-kira Maria yang diminta untuk mengandung pada waktu itu tahu nggak konsekuensinya seorang remaja mengandung tanpa suami? Tahu nggak kira-kira konsekuensinya? Tahu. Aturannya kalau ada perempuan hamil sampai punya nggak punya suami, maka dihukum mati dengan dirajam pakai batu sampai mati. Tapi Maria bilang apa? Terjadilah. Walaupun dia tahu konsekuensi. So, doa dengan iman yang benar adalah yuk. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa? Kenapa bukan untuk memuaskan Adam nafsumu ya? Kenapa Hawa ya? Ya enggak? Kenapa pada diem? Ngerti gak sih? Itu kan Hawa, temannya Hawa siapa? Nah gitu. Saudara kenapa bukan Adam nafsumu ya? Nggak tahu lah itu. Oke. Saudara, jadi berarti dengan demikian kita nggak bisa memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Karena doa yang Tuhan Yesus ajarkan adalah datanglah kerajaanmu, jadilah. Nah itu, ya. Jadi sekali lagi kita minta Tuhan mengabulkan doa kita, ya boleh. Tapi bukan segala yang kita mau, betul? Contoh, ini perempuan tiba-tiba datang ke aku, ya. Contoh ini, dia labrak aku, dia maki-maki aku, dia fitnah aku, dia ngomong di depan semua orang, dia maki-maki aku. Sakit hati gak? Sakit hati gak? Sakit hati gak? Aku pulang, aku doa Tuhan, aku benci sama perempuan tadi Tuhan, biar dia nanti ketobrak mobil misalnya, ya. Ini doaku. Misalnya ini saking kesalnya, misalnya doa. Saudara, berarti aku minta doaku dikabulkan Tuhan, benar nggak? Kak, Tuhan kabulkanlah doa. Terus kata-katanya pasti semua doa kita terkabul. Kalau doa kita kayak gitu Tuhan kabulkan nggak? Nggak. Jadi berarti nggak semua doa kita dikabulkan. Apalagi untuk hawa nafsu, betul? Membalas dendam. Dia kira Tuhan itu algojo. Yuk kita tahu semua kita tahu bahwa Tuhan punya rancangan bagi kita adalah rancangan apa? Baca yuk. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah. Demikianlah firman. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kalau doa kita belum terkabul, kita tahu sekarang bahwa Tuhan punya rencana dan rancangan yang lebih baik. Setuju? Setuju? Aku berdoa setiap hari agar rumahku terjual. Setiap hari aku minta, sampai hari ini rumahku belum terjual. Saya cuma berpikir satu hal, pasti
Benar nggak? Oke, yuk kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kalau orang yang sehat punya imun yang baik, pasti dia bisa melawan virus. Imun yang baik itu dia punyai karena dia punya gaya hidup, dia punya pola makan yang sehat. Untuk melawan virus-virus yang mengancam hidup rohani kami harus punya iman, Tuhan. Iman di mana kami harus mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan sebagai gaya hidup kami. Dan firman Tuhanlah yang menjadi pola makanan kami. Kami tahu Tuhan, iman tubuh bisa drop karena takut, karena cemas, atau karena terbelenggu masa lalu kami. Firman Tuhan yang berkata, Engkau tidak memberikan pada kami roh ketakutan. Kami butuh vaksin rohani, yaitu iman, yang merupakan anugerah pemberian daripadamu secara cuma-cuma. Vaksin iman itulah yang amat sangat berguna bagi kami sebagai perisai, sebagai tameng untuk menahan, untuk menyangkal virus-virus yang akan mengganggu rohani kami sehingga kami tidak beriman kepada Engkau, Tuhan. Dan kami belajar malam ini, Tuhan, ada 3 hal yang harus kami mengerti tentang iman, bahwa tanpa iman tidak mungkin kami berkenan kepada Engkau, Tuhan. Dan kami tahu, Tuhan, untuk beriman harus ada proses. Prosesnya macam-macam, Tuhan. Pergumulan, persoalan, masalah, dan segala macam yang membuat kami terus akan naik iman kami, dan kami tidak akan tergoyahkan oleh semua itu. Dan iman kami kepada Engkau, karena Engkau Tuhan kami, karena Engkau Allah kami. Maka oleh sebab itu, supaya kami beriman terus, buat tangan kami terus berpegang kepada Engkau. Jangan sampai tangan kami terlepas daripada-Mu, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam masalah hidup kami, Tuhan, berikan kami kekuatan mampu terus berpegang kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Pewartaan firman sudah selesai. Bagianku menabur, bagian Engkaulah Tuhan yang menumbuhkan, dan bagian Engkaulah yang menuai panenan itu, Tuhan. Terima kasih Bapa, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh, ada berdoa. Oke. Bapa di dalam surga, di sini adalah kotak yang berisi doa-doa permohonan kami, Tuhan, kepada Engkau. Siapapun yang telah menulis